lagi Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Kami dari Ukrida mau wawancara lagi, nanya-nanya terkait dengan struktur organisasi dan juga alur informasinya Sinode BPMSW untuk pelajaran kami di akuntansi sektor PAUD publik. Mungkin Bapak boleh perkenalkan nama dan jabatannya juga, mulai dari Om Darwin mungkin. Ya, selamat pagi Ralf dan teman-teman. Saya Darwin, saya Sekretaris 1 Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah DKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Selamat pagi Ralf dan teman-teman. Saya Pendeta Nathan Setiadi, Sekretaris Umum BPMSW GKI SW Jawa Barat. Mungkin masing-masing job desk-nya apa tugasnya gitu sehari-hari? Boleh diceritain dulu ke kita. Pak Adi dulu. Oke, baik, iya. Karena saya Sekretaris Umum, maka saya bertanggung jawab terhadap administrasi surat masuk dan juga surat keluar yang ada, bertanggung jawab terhadap konsep maupun juga pengawasan isi agar surat balasan yang kita sampaikan kepada jemaat-jemaat tepat sasaran dan juga tepat fungsi, serta mengkoordinir sekretariat, artinya mereka adalah karyawan-karyawati BPMSW yang membantu kami dalam hal operasional sehari-hari. Nah, ada juga tugas tambahan karena sebagai sekretaris umum, saya bersama Pendeta Cornelia, ketua umum, adalah dua personalia yang mewakili GKI Jawa Barat secara legal. Maka kami pun juga beberapa kali memberikan surat kuasa kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan pengurusan tentang aset, apakah itu untuk pembelian tanah, pembelian gedung, atau bahkan perpanjangan pajak STNK pun juga membutuhkan surat kuasa dari kami, begitu ya. Nah, selain itu juga tugas yang dipercayakan kepada saya mendampingi organisasi, dalam hal ini bidang pengembangan sumber daya manusia dan kepemimpinan, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab bidang ini menjadi area pengawasan saya dan juga bagaimana bidang ini dapat melaksanakan fungsi dengan baik ya. Selain tentu bersinergi dengan teman-teman full timer dan sekretaris 2 yang ada di sini. Masih Pak untuk jawabannya. Terus untuk berapa lama Bapak bertugas khusus di BPMS? Oke, sebagai sekretaris umum praktis baru tanggal 7 Oktober kemarin disahkannya, tapi secara gerejawi baru diteguhkan sebagai pendeta tugas khusus dari wilayah hari Senin yang lalu tanggal 20 November. Oh iya, ada lagi tugas tambahan yang saya miliki juga, ikut memberikan semacam otorisasi ya terhadap pengajuan-pengajuan dana. Artinya saya sebagai PTKSW, Pendeta Tugas Khusus dari Wilayah, punya fungsi monitoring juga apakah pengajuan dana itu sudah sesuai dengan program kerja rencana anggaran ataukah sudah sesuai dengan kebutuhan operasional pelayanan BPMSW, sehingga memang dari staf keuangan memberikan voucher-voucher pengajuan dana kepada saya atau mungkin juga kepada Pendeta Darwin. Dan untuk otorisasi pengeluaran keuangan pun juga kami diberikan mandat untuk otorisasi ya. Ada makernya, nanti kami ada yang otorisasi, nanti juga ada eksekusi ya untuk perencanaan. Sekarang saya mau nanya terkait dengan struktur organisasi yang diimplementasikan Pak di BPMS Jabar. Jadi sekarang ini struktur organisasinya kira-kira bagaimana? Mulai? Ya, struktur organisasinya ada yang pertama tuh ketua umum, sekretaris umum tadi Pak Adi, lalu dibantu oleh dua sekretaris saya sama Pendeta Alexander Ukrida. Nah di bawah itu ada bidang-bidang pelayanan namanya. Bidang pelayanannya pertama tadi Pak Adi sudah bilang PSDMK, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan. Lalu ada PKP, Pusat Kesaksian Pelayanan. Ini semacam pelayanan gereja untuk eksternal gitu, kesaksian dan pelayanan. Ada juga PSP, Pusat Pengembangan Sarana Penunjang. Itu dia. Pusat Pengembangan Sarana Penunjang ini
semacam sarpen atau apa, badan yang mengatur soal kesarpenan, ya, sumber daya manusia, keuangan, bagaimana organisasi pelayanan gereja bisa berjalan, dan seterusnya. Yang terakhir PDIP, Bukan partai. bukan partai, Pusat Pengembangan Data, Informasi dan Penelitian. Jadi pengembangan, penelitian, data, informasi, dan persekutuan. Oh, dan persekutuan. Terus saya mau nanya Pak, terkait dengan badan pelayanan di dalam struktur organisasinya seperti kaum, Ukrida, Penabur, itu masuk di mana Pak di dalam struktur organisasi? Oke. Baik, jadi yang tadi dijelaskan oleh Pendeta Darwin adalah badan yang disebut dengan Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Nah, kami dibantu oleh 18 yang disebut dengan Badan Pelayanan Sinode Wilayah. Nah, Ukrida, BKP Penabur, Kaum, termasuk 3 dari 18 Bapak Sinode tadi. Jadi mereka masing-masing punya kepengurusan. Ada 7 dari 18 yang berbadan hukum, badan hukum yayasan, badan hukum perkumpulan, badan hukum koperasi. Nah, 11 lainnya lebih seperti komisi, ya, semacam tim kerja gitu. Tidak berbadan hukum, tapi mereka memang dipilih, diangkat oleh kami untuk membantu pelayanan khusus yang memang di fokus gereja saat ini gitu. Nah, yang tadi rafannya itu ada di bawah pusat kesaksian pelayanan. Jadi Ukrida, BPK Penabur, Maranatha itu adalah bagian dari pelayanan gereja, kesaksian di bidang pendidikan. Dia ada di bawah PKP. Oh, oke. Terus saya mau tanya terkait dengan alur informasinya Pak. Jadi proses arus informasinya di BPMSW itu di mana Pak? Iya, jadi arus informasi terkait dengan apa yang menjadi visi misi gereja begitu ya. Biasanya sekitar bulan Mei itu kami BPMSW menyampaikan yang namanya pemandangan umum. Pemandangan umum itu bicara soal apa sih yang menjadi pergumulan gereja secara bersama-sama, bukan hanya BPMSW tapi jemaat-jemaat GKI SW Jawa Barat yang saat ini sudah ada 102 jemaat ya. Ada 8 klasis. Nah, pergumulan bersama itu kita tuangkan dalam pemandangan umum, dan juga kami menyampaikan pemikiran-pemikiran ke depan kita harus berbuat apa gitu, terkait dengan tantangan, terkait dengan kebutuhan gereja, terkait dengan peluang-peluang yang kita miliki. Nah, harapannya adalah dengan adanya pemandangan umum ini, seluruh jemaat bisa memikirkan bersama-sama apakah pemandangan umum yang kami sampaikan ini menjadi sesuatu yang relevan bagi mereka dan menjadi sesuatu yang ayo kita kerjakan bersama-sama. Nah, sebagai implikasi lebih lanjut dari pemandangan umum, kita punya yang namanya KUAP, Kebijakan Umum dan Arahan Program, yang diharapkan bisa menjadi fokus bagi jemaat, fokus bagi klasis, fokus bagi sinode wilayah, maupun juga badan-badan pendidikan seperti Ukrida, Maranatha, dan juga BPK Penabur. Nah, dengan adanya pemandangan umum dan KUAP tadi, diharapkan mereka masing-masing coba menuangkan dalam bentuk program kerja, kegiatan, dan juga anggaran yang diperlukan, sehingga kita semua yang tadi dikatakan ada 18 badan pelayanan wilayah, ada 4 bidang yang menaunginya, kita bisa bersinergi bersama-sama pada arah yang sama gitu. Nah, arus informasi yang terjadi, jadi kami sampaikan pemandu dan KUAP itu dalam persidangan majelis klasis. Namun tentu sebelum persidangan majelis klasis, jemaat-jemaat sudah membahas, sudah menggumulinya lebih dulu dalam persidangan majelis jemaat, untuk kemudian dibicarakan apakah setuju, apakah ada penambahan, pengurangan, nanti menjadi keputusan majelis klasis. Dari 8 majelis klasis, mereka masing-masing akan menyikapi
pemandangan umum dan KUHP yang kami sampaikan nanti dalam persidangan Majelis Studi Wilayah kita akan rangkum seluruh pandangan dari 8 majelis kasis menjadi gerak bersama untuk tahun yang akan datang. Untuk KUHP itu jadi dirancang oleh BPMSW. Betul. Oh, jadi nanti dirapatin bersama-sama terus dirancang bersama-sama. Itu yang rancang siapa aja Pak? Full timer berdasarkan pergumulan diskusi bersama bidang-bidang lain. Jadi ada sekretaris umumnya, ketua umumnya nanti rapat dan merancang bersama. Betul. Iya, betul. Surat full timer kamu udah tahu ya? Udah tahu. Iya. Sama itu nambahin soal arus informasi. Jadi kalau ada surat dari luar, biasa ya tadi Pak Adi yang bertanggung jawab melihat semua, lalu ada disposisi ke bidang-bidang yang terkait. Kalau di surat permohonan bantuan atau surat permohonan kerjasama dan lain-lain akan didisposisi ke bidang tertentu. Misalnya ada kebutuhan bantuan untuk bencana, ya, atau untuk pembangunan gereja di daerah. Nah itu didisposisikan ke PKP tadi, lalu dirapatkan kira-kira kebutuhannya sekian, kebijakan kita berapa berdasarkan aturan. Nah setelah itu nanti yang mentransfer ya bagian keuangan berdasarkan kesepakatan. Terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktunya untuk pertanyaan ini. Menurut saya sudah dijawab cukup dengan baik ya. Saya cukup dapat berbagai macam pemahaman baru terkait dengan struktur organisasi dan juga alur informasinya dan perancangan KUHP. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke. Sukses ya pada teman-teman Ini- lagi. Halo, selamat pagi Kak. Perkenalkan saya Johan Irawan. Hari ini saya dan teman-teman kesini dengan tujuan untuk bertanya-tanya mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban sistem keuangan di BPM Jabar. Nah, pertama-tama terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Nah, mungkin Kakak boleh perkenalkan dulu siapa namanya dan jabatannya apa? Oke. Terima kasih untuk kesempatannya ya yang diberikan. Nama saya Herni. Saya dipercaya untuk menjadi kepala kantor di GKI Sipil Jabar ini. Terima kasih Anes yang tadi. Iya. Nama aku Imarmela, panggil aja Ella. Aku sebagai staff accounting, Oh, junior accounting. Oke, kalau boleh tahu job desk-nya apa sih di masing-masing divisinya Kak? Oke. Kalau saya job desk-nya itu kalau dijabarin banyak ya, tapi mungkin kalau kita rangkum adalah saya harus memastikan gitu ya bahwa proses dari segi administrasi maupun juga dari keuangan itu bisa semua berjalan lancar lah dalam kantor GKI Sipil Jabar ini. Kalau kayak Kalau di accounting itu, seperti yang kita tahu, accounting masih berhubungan sama uang. ya. Jadi tugasnya ya input transaksi. Cuman karena aku sebagai accounting, jadi aku hanya bisa input transaksi masuk, dan itu yang akan diproses sampai dengan ke laporan keuangan. Terus kalau boleh tahu lagi sudah berapa lama menjabat di Saya bergabung dengan GKI Sipil Jabar di Oktober 2022. Kalau aku baru 4 bulan. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Nah, yang pertama saya pengen tanya gimana sih proses pencatatan keuangan akuntansi di organisasi BPM Jabar ini Kak? BPMSW. Iya. GKI SW Jabar. Oke. Ya benar. Jadi sebenarnya gini, yang tadi aku udah jawab
Di sini tuh ada bagian accounting dan finance. Bagian accounting itu hanya mencatat transaksi masuk, uang masuk. Sementara kalau uang keluar itu bagian finance atau kasir yang terlibat. Aku jelasin dari sisi aku dulu ya, singkat. Jadi biasanya transaksi itu kami input ke Accurate transaksi apa dan lihatnya dari mana, kami lihatnya dari rekening koran atau mutasi. Itu yang kami input setiap hari ke Accurate. Kemudian setiap hari pun yang sudah diinput tadi, transaksi yang sudah diinput itu harus direkonsiliasi, pencocokan saldo. Jadi saldonya sama nggak nih, sama dari rekening koran sama yang udah kita input. Itu daily ya, kayaknya kayak emang job desk sehari-harinya setiap hari lah pokoknya harus gitu. Sampai nanti ada di tanggal 1 biasanya itu ada pencatatan saldo bank deposito dan posisinya. Jadi saldo akhirnya itu ada berapa. Nah cuma itu nggak berhubungan sama inputan tadi sih. Inputan tadi itu berhubungan ke RAPP. RAPP itu rancangan anggaran pemasukan dan pengeluaran. Dalam RAPP itu kan ada anggaran-anggaran yang nanti RAPP itu akan dipertanggungjawabkan oleh bendahara pada saat pleno. Pleno itu tiap bulan ini. Tiap bulan. Nah jadi transaksi dari sekian banyak rekening diinput di Accurate, kemudian diinput lagi secara manual ke RAPP. Nanti dari Accurate-nya itu akan ditarik lagi untuk menjadi laporan keuangan. Tuh. Nah, lebih sama kayak gitu, cuman kalau dari posisi untuk uang keluar, mengeluarkan uang yang dari finance atau kasir itu biasanya mereka akan membuat form pengajuan dana. Nah, nanti kalau form pengajuan dana kemudian akan di-approve oleh pengurus ya Bu ya? Ya, jadi di kita kan ada badan pelayanan gitu ya. Jadi kalau ada permintaan untuk misalnya anggaran buat kegiatan tertentu begitu ya. Nah kita ada namanya form pengajuan dana. Jadi form pengajuan dana itu mereka harus isi gitu, kemudian harus disetujui dulu oleh bendahara, oleh ketua bidangnya gitu ya. Baru nanti terakhir ada co-timer dan ada bendaharanya kita. Jadi itu semua lengkap dulu, form itu diisi. Nah, form pengajuan dana ini yang akan dijadikan dasar oleh si kasir ini untuk dia membuat satu Excel lah gitu ya, untuk pengajuan dikeluarkan, ditransfer kemana begitu. Nah, biasanya dari situ baru setelah selesai dia akan melakukan input di sistem kita, kan kita pakai Accurate ya kalau di kita. Nah, dia akan input di sistem gitu ya, bahwa sekian keluar kepada untuk apa. Nah nanti baru Ella akan tarik untuk bikin laporan keuangan. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Nah, terkait dengan sistem pencatatan tersebut, nah apakah Sinode menggunakan cash basis atau akor basis? Nah, sebelumnya mungkin kakak boleh menjelaskan dulu untuk secara umum apa itu cash basis dan apa itu akor basis. Justru saya mau nanya loh, apa itu maksudnya cash basis sama akor basis? Aku sampai nyari akor ya. Oke. Aku tahu. Oke. Bisa nanya ya. Oh. Cash basis apa? Oke, kalau cash basis itu kan kita melakukan pencatatan berdasarkan uang yang kita terima. Kalau accrual basis dia itu pencatatan yang dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun uangnya belum kita terima. Ya, berarti itu perbedaannya. Jadi cash basis itu ketika kita udah bayar kita langsung terima. Iya. Kalau yang accrual basis itu kita udah bayar sekalipun kita belum Terima uangnya. Jadi Oke. kita catat. Kalau Sinode itu menggunakan yang mana? Cash basis atau accrual basis? Sinode itu menggunakan keduanya. Keduanya. Di RAPP itu kita pakai cash basis. Kalau di laporan keuangan ini kita pakai accrual. Mungkin boleh dijelasin secara rincinya lagi, kayak step, kayak contohnya kayak gimana sih, kayak contoh kasusnya gitu. Yang cash basis Iya, dulu ya. cash basis dulu. Cash basis itu paling banyak contohnya di rekening operasional kita di bulan 25. Itu rekening yang kita pakai emang untuk operasional kantor sehari-hari.
Oh, oke. Jadi setiap memang ada, misalnya aku ada terima uang nih, uang dari bukan misalnya kayak ibadah penyembuhan pendeta, misalnya dia uang persembahan masuk sejumlah sekian, itu yang aku catat di Akioret dan itu yang aku catat juga di HBP. Kalau di yang laporan keuangan di accrual basis dia ada pencatatan untuk piutang. Bedanya di situ aja sih. Oh, di situ aja ya, berarti Anda awalnya keduanya. Iya. Oke, terus pertanyaan juga, apakah sinode BPMSW Jabar ini wajib untuk membayar pajak atau enggak sih Pak? Wajib. Itu kalau Pajaknya pajak apa dulu nih maksudnya? mungkin pajak yang dibayar dari BPMSW-nya apa? Kalau kami yang pasti kita kan karyawan ada penggajian. Oke. Ya, jadi kita pasti PPh 21. PPh 21. Ya. Selain itu mungkin yang lainnya juga ada lagi. Cuma itu sih. Itu doang. Kalau yang dimaksud pajak pemerintah itu PPh 21. Terus yang pertanyaan terakhir, gimana sih pelaporan dan pertanggungjawaban tim bendahara BPMSW Jabar ini? Maksudnya bagaimana? Kayak kan ini tim dari tim bendaharanya kan. Nah, untuk pelaporan dan pertanggungjawaban ini ditunjukkan ini ke siapa gitu Kak? Kayak untuk melaporkan itu ke siapa, ke ketua umum kah atau ke sekretaris umum, atau emang kalian yang udah tertingginya gitu kan, seharusnya kan harus dilaporkan kan? Oke, jadi kalau laporan itu memang dari staf keuangan yang ada fakta, kemudian dilaporkan ke bendahara umum, bendahara 1, 2 dan lainnya. Itu nanti akan dilaporkan pada saat pleno. Pleno. Iya. Setiap akhir bulan. Setiap bulan. Biasanya minggu antara minggu kedua gitu. Setiap bulan ada pleno. Ya, itu dilaporkannya ya ke semua pengurus. Semua pengurus. Iya. Dan full timer? Iya pasti. Oh, pasti. Pasti. Itu Mungkin ada satu lagi saya tambahkan. Jadi kita ini mengundang para bendahara 100, sekarang kita udah 102 jemaat ya. Nah, mengundang 102 jemaat, perwakilan bendahara-bendahara dari mereka untuk sama-sama di situ, di raker itu. Nah, biasanya dalam raker itu akan ada laporan tuh. Secara 1 tahun itu biasanya dilaporkan oleh bendahara umum. Gitu. Melaporkan ini piutang, ini kita maksudnya kita sudah melakukan pembayaran buat pembantu ini, gereja ini untuk kegiatan ini, itu biasanya dilaporin dalam raker bendahara di awal tahun. Kenapa? Karena periode kita itu bukan Januari Desember, periode masa pelayanan kita bilang itu adalah April sampai Maret. Nah, jadi kenapa di Januari supaya itu dijadikan dasar untuk kita anggaran ya di periode berikutnya begitu. Jadi bisa di awal tahun kita katakan. Jadi ada laporan juga kepada 102 jemaat supaya mereka tahu kan, oh persembahan kita tuh udah tercatat ya gitu. Oh ini kemarin gereja saya udah dibantu nih untuk dana talangannya gitu. Nah itu semua catatan tuh dilaporin. Iya, direkapitulasi, kemudian dilaporkan sama si bendahara umum ini kepada yaitu perwakilan yang datang di 102 jemaat kita. perwakilan setiap gerejanya. Setiap gerejanya biasanya udah untuk hadir. Puji Tuhan ya. Oke, makanya mungkin pertanyaan terakhir, kesulitannya apa sih Kak di dalam mengurus ini pelaporan dan pertanggungjawaban ini? Kan pasti punya kesulitannya dong. Sebenarnya kalau dibilang kesulitan, karena mungkin lagi nggak ada tandemannya, jadi kadang juga sulit ngatur waktunya. Karena kerjanya kan di plan,
beda kan Bu. Cuman untuk aku pribadi ini lebih ke challenging sih, karena ini syukur pada Allah ya. Kebetulan memang bendaharanya juga seorang accountant senior, Auditor, bendahara auditor. auditor. Aku merasa challenging karena wah, bisa kerja sama seorang auditor yang dia udah senior. Aku berurusan kemarin berdua. Kayak gimana ya, rasanya jadi kayak ya udah jadi kesempatan untuk belajar lagi. Jadi kalau untuk kesulitan paling kadang kesulitan ngatur waktunya, apalagi kalau ada mau kumpul KPK atau laporan keuangan. Iya, kita tuh ada deadline. Jadi tanggal 2 setiap awal bulan tanggal 2 itu kita harus laporan posisi kas dan deposito kita. Jadi kan biar kita tahu nih kita punya duit berapa nih, gitu kan ya. Itu tanggal 2. Kemudian tanggal 7 itu biasanya laporan KPP keuangan. Jadi kita tuh udah awal akhir dan awal tuh biasanya nggak bisa diganggu deh bagian keuangan ya. Kita udah mesti masukin mereka ke akuarium gitu kan supaya mereka benar-benar ini ya. Nah jadi akhir bulan juga ada cash out Oke, berarti gitu di mod 30 31 biasanya 29 gitu 31 lah ya biasanya, sama kasir tuh mereka akan cash. Nah jadi mungkin challenge-nya itu lebih ke kalau menurut saya penelitian ya, karena kita terus terang transaksi itu banyak banget, harian itu banyak loh gitu ya. Jadi emang dibutuhkan satu ketelitian dan bener-bener mesti ngeliatin gitu loh, ini tuh posnya mana gitu ya. Jangan sampai maksudnya nih masuk ke dana talangan ini minggu kelima gitu. Nah itu udah kacau tuh nanti penempatannya. Ellen tuh akan kok ini selisih dan lain-lain gitu kan, nggak bisa ya selisih gitu. Jadi jalan saya menurut saya itu, jadi karena kita punya banyak transaksi per hari, jadi nggak boleh miss nih rekonsiliasi harian kan. Setiap hari Ella harus rekon. Begitu satu hari miss, besoknya jadi berlipat. Jadi nggak boleh tuh miss, setiap hari harus rekon gitu. pusing ya, berarti kalau satu miss sudah ada perjalanan. Iya, jadi challenge saya itu sih karena transaksi kita banyak ya. Kalau soal laporan sih jago Ella dan dia. Nggak salah, udah benar masuknya udah pasti biasanya sama. Oke. Sama dibantu Thomson ya, benar. Jadi berarti secara kesimpulan saya ambil laporan dan pencatatan keuangan di BPMSWI ini sangat terstruktur dan tertata secara rapi ya, kayak berarti kan kayak ada yang tadi disampaikan rapat itu Ya, rapat pleno tiap bulan. pleno, RAPP dan lain sebagainya. Oke, sekian Kak, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Thank you. Terima kasih.